Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intifada Ade Kartika. Saya dari kelas C semester 3 dari Prodi Teknik Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan tugas jaringan komputer dasar dengan materi modul 2, yaitu konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir. Yang pertama, kita masuk ke bagian pendahuluan, yaitu bagian 2.0. Mengapa kita harus mengambil modul ini? Sebagai bagian dari karir kita di bidang jaringan, kita mungkin harus menyiapkan jaringan baru atau memelihara dan meningkatkan jaringan yang sudah ada. Dalam kedua kasus tersebut, kita akan mengonfigurasi saklar dan perangkat akhir agar aman dan berfungsi secara efektif berdasarkan kebutuhan Anda, berdasarkan kebutuhan kita. Secara bawaan, switch dan perangkat akhir dilengkapi dengan beberapa konfigurasi umum. Namun, untuk jaringan tertentu, switch dan perangkat akhir memerlukan informasi dan petunjuk khusus kita. Dalam modul ini, kita akan mempelajari cara mengakses perangkat jaringan Cisco IOS. Kita akan mempelajari perintah konfigurasi dasar dan menggunakannya untuk mengonfigurasi dan memverifikasi perangkat Cisco IOS dan perangkat akhir dengan alamat IP. Masih banyak lagi yang perlu dilakukan dalam administrasi jaringan, tetapi semua itu tidak dapat dilakukan tanpa mengonfigurasi switch dan perangkat akhir terlebih dahulu. Kemudian, apa yang akan kita pelajari dalam modul ini? Modul yang berjudul konfigurasi dasar switch dan perangkat akhir ini mempunyai tujuan, yaitu menerapkan pengaturan awal termasuk kata sandi, pengalamatan IP, dan parameter gateway default pada saklar jaringan dan perangkat akhir. Dalam modul ini, kita akan mempelajari beberapa topik, yaitu akses Cisco IOS, yang menjelaskan cara mengakses perangkat Cisco IOS untuk tujuan konfigurasi. Kemudian terdapat navigasi IOS yang menjelaskan cara menavigasi Cisco IOS untuk mengonfigurasi perangkat jaringan. Kemudian terdapat struktur komando yang menjelaskan struktur perintah perangkat lunak Cisco IOS. Kemudian terdapat konfigurasi perangkat dasar yang mengkonfigurasikan perangkat Cisco IOS menggunakan CLI. Kemudian terhadap penyimpanan konfigurasi yang menggunakan perintah IOS untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan. Kemudian terdapat pelabuhan dan alamat yang menjelaskan bagaimana perangkat berkomunikasi melalui media jaringan. Kemudian terdapat konfigurasi pengalamatan IP yang mengonfigurasikan perangkat host dengan alamat IP. Dan yang terakhir yaitu verifikasi konektivitas yang memverifikasi konektivitas antara dua perangkat akhir. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagian 2.1, yaitu akses Cisco IOS. Yang pertama, kita akan mempelajari sistem operasi. Semua perangkat akhir dan perangkat jaringan memerlukan sistem operasi atau OS, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Bagian OS yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras komputer dikenal sebagai kernel. Bagian yang berinteraksi dengan aplikasi dan pengguna dikenal sebagai sel. Pengguna dapat berinteraksi dengan sel menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI atau antarmuka pengguna grafis atau GUI. Sel merupakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer dan mengelola bagaimana sumber daya perangkat keras digunakan untuk memenuhi persyaratan perangkat lunak. Perangkat keras merupakan bagian fisik komputer yang termasuk perangkat elektronik yang mendasarinya. Saat menggunakan CLI,
Pengguna berinteraksi langsung dengan sistem dalam lingkungan berbasis teks dengan memasukkan perintah pada papan ketik di prompti perintah. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh, sistem mengeksekusi perintah seringkali memberikan output tekstual. CLI membutuhkan sedikit overhead untuk beroperasi, namun pengguna diharuskan memiliki pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Kemudian terdapat antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, macOS, sebelumnya mohon maaf kan tadi ada sedikit gangguan, ini saya presentasikan kembali. Antarmuka pengguna atau GUI. GUI seperti Windows, macOS, Linux, KDE, Apple iOS atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan ikon grafis, menu, dan jendela. Contoh GUI pada gambar lebih ramah pengguna dan memerlukan sedikit pengetahuan tentang struktur perintah dasar yang mengendalikan sistem. Karena alasan ini, sebagian besar pengguna mengandalkan lingkungan GUI. Namun, GUI mungkin tidak selalu dapat menyediakan semua fitur yang tersedia dengan CLI. GUI juga dapat gagal, macet, atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Karena alasan ini, perangkat jaringan biasanya diakses melalui CLI. CLI lebih hemat sumber daya dan sangat stabil jika dibandingkan dengan GUI. Rangkaian sistem operasi jaringan yang digunakan pada banyak perangkat Cisco disebut Cisco Internet Network Operating System atau iOS. Cisco iOS digunakan pada banyak router dan switch Cisco, apapun jenis atau ukuran perangkatnya. Setiap jenis router atau switch perangkat menggunakan versi Cisco iOS yang berbeda. Sistem operasi Cisco lainnya termasuk iOS XE, iOS XR, dan NXOS. Dengan catatan, sistem operasi pada router rumah biasanya disebut firmware. Metode yang paling umum untuk mengonfigurasi router rumah adalah dengan menggunakan GUI berbasis peramban web. Kemudian tujuan OS. Sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Melalui GUI, sistem operasi PC memungkinkan pengguna untuk melakukan hal berikut, yaitu menggunakan mouse untuk membuat pilihan dan menjalankan program, memasukkan teks dan perintah berbasis teks, dan melihat output pada monitor. Sistem operasi jaringan berbasis CLI, misalnya Cisco iOS pada switch atau router, memungkinkan teknisi jaringan untuk melakukan hal berikut, yaitu menggunakan keyboard untuk menjalankan program jaringan berbasis CLI, menggunakan keyboard untuk memasukkan teks dan perintah berbasis teks, dan melihat output pada monitor. Perangkat jaringan Cisco menjalankan versi Cisco iOS tertentu. Versi iOS bergantung pada jenis perangkat yang digunakan dan fitur yang dibutuhkan. Meskipun semua perangkat dilengkapi dengan iOS dan rangkaian fitur bawaan, kita dapat memutakhirkan versi iOS atau rangkaian fitur untuk memperoleh kemampuan tambahan. Gambar berikut menampilkan daftar rilis perangkat lunak iOS untuk switch Cisco Catalyst 2960. Contoh unduhan perangkat lunak Cisco, yaitu ini. Kemudian terdapat metode akses. Switch akan meneruskan lalu lintas secara default dan tidak perlu dikonfigurasi secara eksplisit untuk beroperasi. Misalnya, dua host yang dikonfigurasikan yang terhubung ke switch baru yang sama akan dapat berkomunikasi. Apapun perilaku default saklar baru, semua saklar harus dikonfigurasi dan diamankan. Berikut ini terdapat metode dengan keterangannya, yaitu yang pertama metode konsol. Mohon maaf karena ini saya transferkan ke dalam bahasa Indonesia menggunakan Google Translate, jadi mungkin hasilnya kurang akurat. Yang pertama yaitu metode konsol. Metode konsol adalah port manajemen fisik yang menyediakan akses out of band ke perangkat Cisco. Akses out of band mengacu pada akses melalui saluran
manajemen khusus yang digunakan untuk tujuan pemeliharaan perangkat saja. Keuntungan menggunakan port konsol adalah perangkat dapat diakses bahkan jika tidak ada layanan jaringan yang dikonfigurasi seperti melakukan konfigurasi awal. Komputer yang menjalankan perangkat lunak, emulasi terminal, dan kabel konsol khusus untuk terhubung ke perangkat diperlukan untuk koneksi konsol. Yang kedua yaitu Secure Shell adalah metode in-band dan direkomendasikan untuk membuat koneksi CLI aman dari jarak jauh melalui antarmuka visual melalui jaringan. Tidak seperti koneksi konsol, koneksi SSH memerlukan layanan jaringan aktif pada perangkat, termasuk antarmuka aktif yang dikonfigurasi dengan alamat. Sebagian besar versi Cisco IOS menyertakan server SSH dan klien SSH yang dapat digunakan untuk membuat sesi SSH dengan perangkat lain. Kemudian yang terakhir yaitu Telnet. Telnet adalah metode in-band yang tidak aman untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui antarmuka virtual melalui jaringan. Tidak seperti SSH, Telnet tidak menyediakan koneksi transkripsi yang aman dan hanya boleh digunakan di luar lab. Autentikasi jaringan, kata sandi, dan perintah dikirim melalui jaringan dalam bentuk teks biasa. Praktik terbaik adalah menggunakan SSH bukan Telnet. Cisco IOS mencakup server Telnet dan klien Telnet. Dengan catatan, beberapa perangkat seperti router mungkin juga mendukung pertambahan lama yang digunakan untuk membuat sesi CLI dari jarak jauh melalui koneksi telepon menggunakan modem. Mirip dengan koneksi konsol, port AUX berada di luar jaringan dan tidak memerlukan layanan jaringan untuk dikonfigurasi atau tersedia. Kemudian yaitu program emulasi terminal. Terdapat beberapa program emulasi terminal yang dapat kita gunakan untuk terhubung ke perangkat jaringan, baik melalui koneksi serial, melalui port konsol, atau melalui koneksi SSH atau Telnet. Program-program ini memungkinkan kita untuk meningkatkan produktivitas dengan menyesuaikan ukuran jendela, mengubah ukuran font, dan mengubah skema warna. Berikut ini terdapat putih configuration. Berikutnya yaitu navigasi iOS. Yang pertama yaitu mode perintah utama. Pada topik sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa semua perangkat jaringan memerlukan OS dan dapat dikonfigurasi menggunakan CLI atau GUI. Penggunaan CLI dapat memberikan kontrol dan fleksibilitas yang lebih tepat kepada administrator jaringan daripada menggunakan GUI. Topik ini akan membahas penggunaan CLI untuk menavigasi Cisco IOS. Sebagai fitur keamanan, perangkat lunak Cisco IOS memisahkan akses manajemen menjadi dua mode perintah berikut. Mode exec pengguna. Mode exec yang pertama adalah mode exec pengguna. Mode ini memiliki kemampuan terbatas tetapi berguna untuk operasi dasar. Mode ini hanya mengizinkan sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, tapi tidak mengizinkan eksekusi perintah apapun yang dapat mengubah konfigurasi perangkat. Mode exec pengguna diidentifikasi oleh perintah CLI yang diakhiri dengan simbol seperti huruf V yang mengarah ke kiri. Kemudian yaitu privilege access mode. Untuk menjalankan perintah konfigurasi, administrator jaringan harus mengakses privilege access mode konfigurasi yang lebih tinggi seperti global configuration mode hanya dapat diakses dari privilege access mode. Privilege access mode dapat diidentifikasi dengan perintah yang diakhiri dengan simbol pagar. Tabel ini merangkum kedua mode dan menampilkan perintah CLI default pada saklar dan router Cisco. Mode eksekutif pengguna. Dengan keterangan, mode ini hanya mengizinkan
akses ke sejumlah perintah pemantauan dasar yang terbatas, sering disebut sebagai mode hanya lihat. Kemudian terdapat mode akses istimewa, yaitu mode yang memungkinkan akses ke semua perintah dan fitur. Pengguna dapat menggunakan perintah pemantauan apapun dan menjalankan perintah konfigurasi dan manajemen. Kemudian yaitu mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Untuk mengonfigurasi perangkat, pengguna harus masuk ke mode konfigurasi global yang umum disebut mode konfigurasi global. Dari mode konfigurasi global, perubahan konfigurasi CLI dibuat yang mempengaruhi pengoperasian perangkat secara keseluruhan. Mode konfigurasi global diidentifikasikan oleh perintah yang diakhiri dengan config pagar setelah nama perangkat seperti switch (config pagar). Mode konfigurasi global diakses sebelum mode konfigurasi spesifik lainnya. Dari mode konfigurasi global, pengguna dapat memasuki berbagai mode subkonfigurasi. Setiap mode ini memungkinkan konfigurasi bagian atau fungsi tertentu dari perangkat iOS. Dua mode subkonfigurasi umum meliputi mode konfigurasi jalur yang digunakan untuk mengonfigurasi akses konsol, SSH, telnet atau AUX, dan mode konfigurasi antarmuka digunakan untuk mengonfigurasi port switch atau antarmuka jaringan router. Apabila CLI digunakan, mode diidentifikasi oleh perintah baris perintah yang unik untuk mode tersebut. Secara default, setiap perintah dimulai dengan nama perangkat. Setelah nama, sisa perintah menunjukkan mode. Misalnya perintah default untuk mode konfigurasi baris adalah switch (config strip line pagar), dan perintah default untuk mode konfigurasi antarmuka adalah switch (config strip if pagar). Berikut ini terdapat video mode perintah utama CLI iOS. Dalam video ini membahas tentang navigasi antar mode iOS. Kemudian terdapat navigasi antar mode iOS. Berbagai perintah digunakan untuk masuk dan keluar dari command prompt. Untuk berpindah dari user access mode ke privilege access mode, gunakan perintah enable. Gunakan perintah disable privilege access mode untuk kembali ke user access mode. Dengan catatan, mode akses istimewa terkadang disebut mode aktifkan. Untuk masuk dan keluar dari mode konfigurasi global, gunakan perintah konfigurasikan mode akses istimewa terminal. Untuk kembali ke mode akses istimewa, masukkan perintah keluar konfigurasi global. Ada banyak mode subkonfigurasi yang berbeda. Misalnya, untuk masuk ke mode subkonfigurasi baris, Anda menggunakan perintah baris diikuti oleh jenis dan nomor baris manajemen yang ingin Anda akses. Menggunakan perintah keluar untuk keluar dari mode subkonfigurasi dan kembali ke mode konfigurasi global. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi manapun dari mode konfigurasi global ke mode satu langkah di atasnya dalam hierarki mode, masukkan perintah keluar. Untuk berpindah dari mode subkonfigurasi ke mode akses istimewa, masukkan perintah akhir dan masukkan kombinasi tombol Ctrl+Z. Kita juga dapat berpindah langsung dari satu mode subkonfigurasi ke mode lainnya. Perhatikan bagaimana setelah memilih antarmuka, prompt perintah berubah dari config line pagar menjadi config if pagar. Berikutnya terdapat video navigasi antar mode iOS, yaitu tentang cara berpindah di antara berbagai mode CLI iOS. Kemudian terdapat catatan tentang aktivitas pemeriksa sintaksis. Saat kita mempelajari cara mengubah konfigurasi perangkat, kita mungkin ingin memulainya di lingkungan produksi yang aman sebelum mencobanya pada peralatan nyata. NetAcad memberi Anda berbagai alat simulasi untuk membantu membangun keterampilan konfigurasi dan pemecahan masalah kita. Karena ini adalah alat simulasi, alat-alat tersebut biasanya tidak memiliki semua fungsi peralatan nyata.
Salah satu alat tersebut adalah pemeriksa sintaksis. Dan setiap pemeriksa sintaksis, kita akan diberi serangkaian instruksi untuk memasukkan serangkaian perintah tertentu. Kita tidak dapat melanjutkan dalam pemeriksa sintaksis kecuali perintah yang tepat dan lengkap dimasukkan seperti yang ditentukan. Alat simulasi yang lebih canggih seperti paket tracer memungkinkan kita memasukkan perintah yang disingkat seperti yang kita lakukan pada peralatan nyata. Kemudian terdapat pemeriksa sintaksis navigasi antar mode iOS. Gunakan aktivitas pemeriksa sintaksis untuk menavigasi antara baris perintah iOS di saklar.